Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini marilah kita belajar bersama materi sejarah Indonesia, menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Tapi sebelumnya, saya ingin mengajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan kali ini adalah memahami dan menerapkan konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Jadi harapannya kalian nanti bisa menerapkan konsep berpikir ini dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut ke tujuan pembelajaran. Untuk yang pertama, diharapkan kalian nanti bisa menjelaskan pengertian praaksara dengan nirleka, kemudian membandingkan pengertian praaksara dan prasejarah. Yang ketiga, menjelaskan arti penting zaman praaksara. Dan yang terakhir, menunjukkan contoh konsep berpikir sinkronis dan diakronis. Jadi di akhir pembelajaran ini kita harapkan di antara 4 indikator ini kalian bisa memahami, kemudian menjelaskan, dan terakhir kalian bisa mengerjakan kuis atau evaluasi di akhir pembelajaran. Nah, untuk masuk ke inti materi, silahkan simak materi pembelajaran berikut. Tapi sebelumnya kalian silahkan bisa membuka buku kalian terlebih dahulu atau menyiapkan literatur lainnya sehingga nanti kalian bisa memadukan dan bisa memahami materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Sesuai dengan pengantar yang saya sampaikan tadi, bahwa pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi masa praaksara. Nah, kira-kira apakah di Indonesia ini masih ada penduduk yang belum bisa membaca dan menulis atau mengenal tulisan? Coba di antara kalian mungkin ada yang bisa menunjukkan atau bisa memberi contoh. Kira-kira ada nggak masyarakat atau manusia yang belum bisa membaca dan menulis? Saya akan beranalogi atau ingin bertanya dulu kepada salah satu di antara kalian. Kira-kira ada nggak yang mempunyai adik kecil? Atau mungkin tetangga yang masih berusia 4 atau 5 tahun yang belum bersekolah? Coba di antara kalian. Nah, maksud saya gini, kalau kalian amati bahwa seorang anak kecil, apakah sudah bisa membaca dan menulis? Kira-kira ketika kamu bertanya kepada seorang anak, "Hei, Mas, ini huruf apa?" Kira-kira bisa dia menjelaskan ini huruf A atau B atau C dan seterusnya? Bisa? Tidak bisa ya? Nah, tetapi kalau kalian amati bahwa mereka itu bisa berkomunikasi. Dia bisa berucap kepada temannya, "Ayo rek, main dulan-dulanan," gitu. Atau, "Ayo rek, kita main makan-makanan." Nah, itu merupakan sebuah gambaran bahwa ternyata meskipun dia belum mengenal tulisan, tetapi dia bisa berkomunikasi dengan orang lain. Nah, kondisi ini yang bisa menggambarkan kehidupan manusia pada zaman praaksara dulu. Mereka belum bisa membaca dan menulis, tetapi dia bisa menciptakan sebuah peradaban yang sangat tinggi dan bahkan itu menjadi kebiasaan manusia modern sekarang. Nah, kalau kalian pernah membaca tentang biografi seorang peneliti sejarawan, dia bernama Butet Manurung. Coba nanti di antara kalian mencari biodata atau biografi siapakah sebenarnya Butet Manurung. Beliau itu berani meninggalkan segala gemerlapnya kemewahan dunia hanya untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat yang belum bisa membaca dan menulis.
Dia pernah melakukan riset atau penelitian ke suku anak dalam. Suku anak dalam itu di mana? Nanti kalian bisa lebih jauh mencari informasinya. Bahwa di sana, di era modern sekarang, itu ternyata masih banyak anak atau kelompok yang belum bisa membaca dan menulis. Ini di era modern. Nah, kira-kira di antara kalian, apa yang bisa kalian berikan untuk mereka, sehingga ada kesejajaran antara mereka dengan kita. Karena di era milenial seperti sekarang ini, jangan sampai ada perbedaan kehidupan, baik itu masyarakat pedesaan maupun masyarakat perkotaan. Karena notabene anak dalam ini merupakan seorang komunitas atau masyarakat yang belum bisa membaca dan menulis. Kita sangat miris kalau melihat kondisi mereka, karena di dunia yang lain atau di lingkungan kita sudah dimanjakan dengan berbagai macam teknologi dan kemewahan dunia, sementara ada kelompok masyarakat yang masih belum bisa membaca dan menulis. Jadi harapan saya atau harapan Pak Ahmadi, kalau nanti coba mencari literatur dan solusi supaya bisa menyamakan posisi mereka dengan manusia yang lain. Nah, dari sekilas penjelasan tadi, kita lanjut ke slide selanjutnya. Saya ingin bertanya kepada kalian lagi, mengapa istilah praaksara itu lebih cocok dibandingkan dengan istilah prasejarah? Coba di antara kalian, saya ingin mendapatkan jawaban atau masukan dari kalian. Ya, jadi istilah praaksara kenapa lebih cocok dengan istilah prasejarah? Kalau kita terjemahkan atau kita jelaskan satu persatu, pra itu artinya apa? Ya, betul sekali. Pra itu artinya sebelum. Kemudian sejarah? Ya, sejarah itu berarti masa lampau. Kemudian kalau kita artikan prasejarah, itu berarti sebelum ada sejarah atau sebelum ada aktivitas manusia. Padahal manusia purba itu juga merupakan bagian dari aktivitas manusia. Sekalipun mereka belum mengenal tulisan, tetapi dia bisa menghasilkan sebuah kebudayaan atau peradaban yang sangat tinggi. Jadi akan sangat tidak masuk akal jika kita menggunakan istilah prasejarah, karena memang kondisi ini tidak bisa kita pungkiri, manusia purba sudah meninggalkan sebuah kebudayaan meskipun mereka belum bisa membaca dan menulis. Nah, kemudian kita bandingkan istilah prasejarah dengan istilah praaksara. Kalau tadi kita mengupas sedikit tentang istilah prasejarah, maka kita lanjut ke istilah yang kedua, yaitu istilah praaksara. Pra sama seperti pengertian tadi, yaitu sebelum. Kemudian aksara adalah tulisan. Berarti kalau kita gabungkan, pengertian praaksara itu berarti sebelum mengenal tulisan. Nah, coba kalian bandingkan dengan istilah yang tadi, istilah prasejarah. Kalau prasejarah tadi berarti kita menyimpulkan apa? Peristiwa sebelum ada sejarah atau sebelum ada sejarah. Padahal manusia purba juga bagian dari sejarah masa lampau. Kemudian kalau praaksara, kita hanya menitik beratkan kepada tulisannya. Jadi manusia yang belum bisa membaca dan menulis. Nah, makanya kalau kita simpulkan sebenarnya mana istilah yang lebih cocok, maka kita bisa menarik sebuah generalisasi istilah praaksara yang lebih masuk akal. Meskipun dia belum bisa membaca dan menulis, tetapi dia masih sudah bisa berkomunikasi atau menciptakan sebuah kebudayaan. Nah, sehingga kita menyimpulkan bahwa istilah praaksara itu lebih bisa diterima daripada istilah pra. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa sebenarnya manfaat kita mempelajari masa praaksara. Ada enggak kira-kira keuntungan kita? Tadi sempat kelupaan, sebenarnya ada sebuah istilah
yang sama dengan istilah peraksara, yaitu apa? Ya, nirleka. Nanti apakah definisi dari nirleka? Nanti coba di antara kalian menerjemahkan di forum diskusi. Saya tunggu jawaban dan pendapat kalian. Nah, kita lanjut ke slide yang sekarang, yaitu manfaat mempelajari masa peraksara. Nah, kehidupan masa lalu atau kehidupan zaman peraksara itu merupakan kehidupan manusia sebelum adanya tulisan. Apa sebenarnya manfaat untuk kita? Paling tidak kita nanti bisa mengetahui kesadaran akan asal-usul manusia. Nah, kalau kita melihat sebuah tumbuhan itu memiliki akar. Semakin tinggi tumbuhan itu, maka semakin dalam pula akar itu menghujam ke dalam tanah dan tidak mudah untuk diterpa angin. Nah, di antara kalian mungkin ada yang pernah naik pohon kepala. Kok kepala? Pohon kelapa. Jadi kalian rasakan bagaimana suasana di atas ketika kalian ada di atas pohon kelapa, maka akan semakin kencang angin menerpa. Nah, ini bisa kita simpulkan bahwa kita tidak boleh melupakan sebuah tradisi atau kebudayaan yang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Itu juga sebagai peringatan bahwa meskipun budaya mereka tidak dikatakan tidak modern, tetapi itu menjadi dasar kita dalam melakukan kegiatan di era modern. Nah, di antara kalian ini karena kelas taruna, saya yakin bahwa di antara kalian banyak yang berasal dari kota-kota besar. Coba kalian amati ketika seorang pelajar melakukan sebuah tawuran atau perkelahian. Apa kira-kira media atau alat yang digunakan para pelajar untuk berkelahi? Coba kalian amati apa? Apakah gear? Apakah ikat pinggang? Atau iPhone mungkin untuk melempar? Ketika mereka tawuran, kira-kira apa yang digunakan? Alat elektronik kah? Iya, bukan, benar, bukan. Yang digunakan itu bukan elektronik, tetapi batu. Meskipun dunia sudah modern, ternyata dia tidak bisa meninggalkan budaya manusia purba. Batu itu merupakan, alat, baik itu alat peralatan dapur maupun kegiatan yang lainnya masih menggunakan batu. Harusnya kalau kita sudah modern, maka kita meninggalkan budaya mereka. Kita tidak usah menggunakan batu. Kalau kelahi, kalau memang ini era modern, ya sudah menggunakan HP. Silakan dilempar di kepala temanmu. Itu sebagai bentuk lahirnya era modernisasi. Tetapi kan tidak. Nah, ini sebagai peringatan bahwa tidak semuanya manusia purba itu meninggalkan sisi negatif. Banyak yang bisa kita pelajari sehingga sebagai modal kita untuk melakukan aktivitas di era yang modern. Maka saya berpesan untuk kalian semua yang ada di kelas ini, jadi mohon kalian pilih dan kalian pilih aktivitas manusia purba mana yang harus kita tinggalkan dan mana yang bisa kita jadikan sebagai bahan pelajaran atau peringatan. Kalau mereka tidak berbudaya, jarang menggunakan baju, itu wajar karena memang dulu tidak ada mode, tidak ada fashion yang bisa mereka gunakan. Tetapi sekarang, mengapa banyak di antara kita, dunia sudah modern, harusnya semuanya serba tertutup, tetapi banyak di antara kita yang, mohon maaf, seolah-olah budaya masih budaya manusia purba. Celana disobek, kemudian baju kekurangan kain, itu sebagai bentuk kita kembali ke era zaman dulu. Nah, mudah-mudahan di kelas ini kalian tidak ada seperti itu, sehingga kita bisa mencari inspirasi dari kehidupan manusia purba. Nah, sebagai penutup, ini nanti akan ada kuis. Oke, untuk sesi selanjutnya, setelah kita berbicara atau membahas sekilas tentang masa praaksara, ini ada sesi kuis atau sesi diskusi kita di pertemuan kali ini. Nanti saya ingin jawaban dari kalian, pendapat dari kalian, masukan dari kalian, sehingga
kita bisa belajar bersama di materi yang pertama. Nah, untuk materi diskusi yang pertama, mengapa istilah praaksara lebih tepat dibandingkan dengan istilah prasejarah untuk menggambarkan manusia sebelum mengenal tulisan. Nah, tadi kan sudah dibahas sekilas. Coba nanti kalian uraikan lagi lebih sistematis dan lebih ilmiah, mungkin bisa disertai bukti. Kemudian yang kedua, mengapa materi kehidupan manusia praaksara penting untuk kita pelajari? Jadi apa kira-kira yang bisa kita ambil dari kehidupan manusia praaksara? Untuk bahan diskusi kita yang ketiga, apa pelajaran dapat kita peroleh dari belajar kehidupan masa praaksara? Apakah lebih banyak kelebihannya atau keuntungannya? Apakah lebih banyak kelemahannya? Seperti tidak ada untungnya kita belajar masa praaksara. Nah, yang keempat, sebut dan jelaskan ilmu bantu sejarah. Nah, kita belajar sejarah itu tidak lepas dari ilmu bantu yang lain. Apakah itu geografi, apakah itu antropologi, dan lain sebagainya. Nah, nanti coba kalian sebutkan minimal 5 ilmu bantu sejarah beserta penjelasannya. Nah, yang terakhir, kita tadi sudah membahas sedikit tentang Butet Manurung. Nah, coba nanti kalian cari informasi lebih detail tentang Butet Manurung, siapakah dia, apakah aktivitasnya, sehingga pemahaman kita tentang si Butet Manurung bisa menyeluruh dan bisa kita jadikan sebagai bahan pengalaman kita bahwa ternyata ada orang yang masih peduli dengan dunia pendidikan, terutama dalam mengentaskan buta huruf atau manusia yang tidak bisa membaca dan menulis. Nah, terima kasih anak-anakku telah mengikuti sesi pembahasan kita pada pagi hari ini. Silahkan kalian diskusi bersama. Yang ingin berpendapat saya tunggu, kemudian yang belum paham silahkan bertanya. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya, selamat mengerjakan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berdiskusi ya.